Rekan Dakta masih semangat di pagi ini tentu lebih semangat lagi kita akan talkshow bersama Agro Pratama. Dan untuk tema yang kita bahas Ramadan dan Kurban menguatkan iman dan persaudaraan. Mungkin kalau kurban masih ada beberapa bulan lagi, tapi nggak ada salahnya ya kita memberikan peringatan deh dari sekarang untuk nantinya bisa dilaksanakan ketika waktunya tiba. Dan sudah hadir Direktur PT Global Agro Pratama, Bapak Muhammad Ramdan. Assalamualaikum Pak Ramdan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Perjalanan? Perjalanan lancar. Nggak macet ya jalan tol ya? Kayaknya masih pada sahur deh. Jadi lowong ya. Baik-baik, alhamdulillah diberikan kelancaran. Nah, tentunya tema kita Ramadan dan Kurban menguatkan iman dan persaudaraan. Ini luar biasa ya. Iman kita, persaudaraan kita di bulan Ramadan, tentu yang akan datang kurban ini. Silakan Pak Ramdan. Pertama selamat menjalankan ibadah puasa pada para pendengar Radio Dakta dimanapun berada. Semoga Ramadan tahun ini bisa menjalankan berbagai aktivitas ibadah dengan penuh hikmat, dengan penuh kehusuan untuk menambah atau menguatkan keimanan. Di mana pada hari ini kesempatan kami untuk memberikan pengingat, reminder ya terkait dengan ibadah kurban. Walaupun secara durasi mungkin masih cukup lama ya, harian lagi lah. Tapi ya itu tadi persiapan kita di mana Ramadan adalah momen di mana ibadah juga sering meningkat, dan apa salahnya kemudian kita coba persiapkan ibadah kurban juga dari saat jauh-jauh hari begitu. Baik. Ini tentu luar biasa memberikan semangat kita ya. Tentu bagaimana dari Agro Pratama bisa memberikan semangat Ramadan dan kurbannya kepada rekan Dakta semuanya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan Agro Pratama adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agrobisnis terkait dengan pengelolaan hewan kurban terutama ya, hewan domba, sapi, dan juga dengan layanan akikah, di mana fokus kami adalah penyediaan hewan, terutamanya di domba dan sapi, kemudian pengelolaan kandang, kemudian juga menjaga kualitas untuk kita distribusikan, untuk kita berikan penawaran kepada para mudhohi, para pekurban, dan juga kita juga memiliki program distribusi kurban, distribusi kurban dan akikah, di mana pekurban bisa menjalankan kurbannya atau membagikan layanan kurbannya itu di berbagai daerah. Terutama kita memiliki target daerah-daerah yang secara kondisi ekonomi juga masih cukup rendah gitu ya. Ditambah juga kecukupan gizinya ya, mungkin kita perlu saling membantu lah, dan di mana momen kurban ini di satu daerah bisa jadi melimpah dagingnya gitu ya. Nggak rata ya. Nggak rata gitu. Di satu sisi ada yang mungkin satu desa hanya beberapa ekor gitu ya, sehingga tidak merata, dan adanya program ini mudah-mudahan bisa membantu meratakan nilai sosialnya juga dan nilai kebermanfaatan dari kurban itu sendiri. Baik, tapi bagaimana Ramadan menguatkan iman dan persaudaraan, kemudian kurban juga iman kita ya, karena ketakwaan kita ya, kemudian persaudaraan dari sikap sosial kita ini, silakan. Di mana Ramadan ini adalah bulan ya pasti yang utamanya adalah ibadah puasa ya. Di mana hadisnya juga kan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan ya. Imanan wahtisaban gitu ya, di mana redaksi atau diksi iman inilah yang kemudian kita jadikan tolak ukur, menjadikan semangat kita untuk menambah keimanan itu. Kaitannya dengan kurban adalah di mana kurban juga berbagi gitu ya. Jadi Ramadan itu adalah menguatkan keimanannya, dan ya kurban itu berbagi atau kita peduli kepada saudara-saudara kita ya. Dan
salah satu bocorannya untuk tahun ini, kita juga tidak hanya berbagi ke wilayah yang muslim saja gitu ya. Ada juga yang mayoritasnya itu non muslim gitu, dan kita usahakan untuk bisa apa ya, berbagi kepada sesama manusia, sesama makhluk Tuhan gitu ya. Tidak hanya kepada yang muslim saja. Ya, apalagi kalau berbicara sosial, nggak pandang semuanya ya. Iya, sosial itu ya selama masih manusia kita saling berbagi. Baik, baik. Nah, tentunya memberdayakan juga ya orang-orang sana ya. Betul, betul. Nah, ini bagaimana dari Agro bisa, kayaknya nih memang daerah tersebut yang memang harus diberdayakan ya dari segi mungkin peternaknya, kemudian masyarakatnya dan sebagainya nih Pak. Silakan. Jadi salah satu daerah misalkan di Garut ya, yang mau kita berikan program ini, kita jalankan program ini, di mana di satu daerah cukup dekat dari daerah sana itu daerah yang banyak menghasilkan ternak-ternak domba gitu ya. Yeah. Tapi berbeda kecamatan, 2 atau 3 kecamatan dari sana yang kurban itu sedikit gitu ya. Ya, jadi kita juga berdayakan mengambil membelanja hewannya itu daerah sana, kemudian warga-warga yang kita tuju, yang kita jadi orientasi untuk pembagian hewan kurban ini, kita gotong royong lah gitu, disembelihkan di sana oleh masyarakat sana, kemudian dibagikan juga dan dinikmati oleh masyarakat di daerahnya gitu ya. Dimana kita tahun ini ada 4 titik tujuan daerah penyaluran tebar kurban, yaitu di Garut, di Sumedang, di Magelang, dan juga di wilayah Indonesia Timur di Nusa Tenggara Timur. Baik, berarti daerah-daerah tersebut memang sudah dipetakan dan masuk radar ya dari Agro ya? Ya betul, di mana kita membaca data ya, membaca data juga. Oh, ini kayaknya perlu kita bantu deh gitu ya, dengan kondisi ekonominya, dengan kondisi geografisnya. Ya kita tergerak lah untuk memberikan penyaluran ya, penyaluran atau tebar kurban Nusantara ini, baik itu daging dombanya, dan ya harapannya dari para pendengar Radio Dakta ini juga bisa partisipasi untuk yang sapi, selain domba juga di sapinya gitu. Bisa 1/7 gitu ya, atau mau 1 ekor langsung, 1 donatur, alhamdulillah gitu ya. Insyaallah kita dengan data-data itu salah satunya adalah terkait dengan angka kecukupan gizi yang perlu kita bantu. Kemudian juga ada para mualaf gitu ya, untuk lebih menguatkan, dan selain mualaf juga yang non muslim juga tetap kita dapat jatah lah ya. Dakwahnya ya. Dakwahnya syukur-syukur bisa menjadi mualaf ya. Amin. Saudara kita. Iya, baik. Ini kalau untuk hewan ternak yang di sana ya, kualitasnya seperti apa sih di sana? Kita karena hewannya kita tidak jauh-jauh dari lokasi tebar salur ini, tebar kurban ini, jadi dari petani langsung, dan memang kita pilihkan yang hewan-hewan yang sesuai dengan spek yang kita sediakan gitu. Bobotnya kan ada yang ya 25 kilo, ada 30 kilo, dan ya sesuai dengan budget ataupun sesuai dengan kondisi para donaturnya gitu, pilihnya yang mana gitu ya. Nah, hewan di sana karena tidak lintas daerah gitu, akhirnya ya tidak banyak kondisi tidak ada dampak dari transportasi. Biasanya kan kalau pengiriman dari antar pulau atau kota ya ada kendaraan di ongkosnya ya. Pertama di ongkos, kemudian juga kualitas hewannya juga, kalau manusia kan biasanya mabok ya. Iya, lelah ya, kita aja lelah. Domba juga ada, atau sapi juga ada kondisi-kondisi seperti itu. Jadi kita memang ngambil hewannya di sekitaran daerah tebar kurban. Misalkan di Semarang, di daerah mana, disitulah kita cari, peternaknya ya. Tapi memang sebelumnya memang sudah kerjasama dengan mereka, atau kayak ini baru yang mau ditarget kerjasama dari Agro? Ya, karena secara market dari Agro sendiri kita kan sudah cukup luas gitu ya.
ada di berbagai daerah, bahkan di Sumatera gitu, di Kalimantan juga, di kalau Jawa insya Allah cukup banyak. Sehingga ketika kita ingin menyalurkan atau ingin tebar kurban di satu daerah, kita cari daerah peternak yang terdekat dari kabupaten tersebut atau dari kota tersebut, sehingga ya tadi sih ada akomodasinya juga lebih berkurang gitu ya, kemudian kualitas hewan juga lebih bisa terjaga karena secara ya kerjasama memang aktivitas kita setiap tahun dan juga memang setiap bulannya karena kita ada di layanan akikah. Baik, baik, baik. Jadi dari agro ini nggak hanya untuk kurban saja, tetapi untuk di luar itu sehari-hari ya istilahnya. Hari-hari juga kita ada ya daging, kebutuhan daging domba untuk di hotel, di restoran, di kafe, ataupun di UMKM, sate-sate pinggir jalan. Ya. Bisa juga kita sediakan gitu ya dengan beli eceran mungkin ya kalau untuk yang UMKM, kalau yang resto besar, karkas partai besar. Kita sediakan itu sepanjang tahun. Baik, baik. Kenapa sih harus dimulai Ramadan untuk kita membahas ini? Kayak kan setelah puasa, setelah Lebaran Idul Fitri kan masih bisa ya, ada jangka waktu sebulan ya. Betul, betul. Kalau Ramadan ini kan momen ya, momen dimana semangat ibadah itu sedang puncak-puncaknya lah ya, sedang tinggi-tingginya gitu ya. Dibarengi juga biasanya nilai ekonomi ataupun kondisi ekonomi juga biasanya sih pada naik ya. Iya. Alhamdulillah. Ya memang mungkin jadi berkat juga di sana ya, di mana dengan kondisi seperti itu kita juga bisa melatih gitu ya, melatih berbagai hal kebaikan. Salah satunya adalah melatih komitmen dan juga melatih kepedulian kita. Nah ya salah satu kepedulian kita adalah dengan berbagi. Salah satu programnya ya Tebar Kurban Nusantara ini, di mana kita akan berbagi kepada saudara-saudara kita di daerah lain yang memang belum seberuntung kita. Dan juga jauh-jauh hari mempersiapkan ya. Ya karena kalau sesuatu yang dipersiapkan lebih matang kan hasilnya juga lebih lebih terlihat sempurna lah ya, walaupun memang tetap nilai kesempurnaan hanya milik Allah ya. Tapi tetap dengan persiapan lebih jauh itu akan lebih lebih merasakan kesempurnaannya lah dalam ibadah gitu. Baik. Tapi dari mungkin berkaca pada tahun lalu ya, ketika Ramadan memang sudah ada rekan Dakta yang memang sudah saya ingin bergabung dengan agro untuk nanti saya berkurban gitu. Iya. Bahkan sebelum Ramadan ini ya. Sudah ada. Mungkin setelah kurban selesai ada lagi ya. Ya, bahkan tahun lalu ya, beberapa tahun lalu itu cukup ya, walaupun memang secara jumlah tidak banyak ya. Tapi dari sekian banyak itu ada yang setelah kurban tahun 2025 misalkan, 1 bulan kemudian itu sudah nanya kurban tahun depan saya akan seperti apa, bisa nggak seperti ini gitu ya. Ya artinya memang kita akan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan, mengakomodir keinginan dari para pendengar Radio Dakta untuk bisa berkurban lebih awal gitu. Persiapan kurbannya lebih awal. Berarti sudah banyak ya? Sudah ada. Baik, baik. Tentu kan jangka waktu yang dibilang lama enggak, dibilang cepat enggak, tapi apa yang memang diberikan dari agro ketika masyarakat sudah oke, sekarang aja saya untuk bergabung di agro gitu. Ya salah satunya mungkin dari harga ya. Kalau belanja di harga sekarang tentu harganya lebih rendah gitu ya. Karena kalau untuk biasanya ketika komoditas itu dicari oleh banyak orang, harga kan jadi naik ya gitu. Kalau sekarang kan masih belum pada aware nih. Ya mungkin beberapa orang atau sebagian kecil itulah yang kita coba akomodir untuk bisa bergabung bersama kami. Selain dari harganya juga, dan juga sebenarnya kita bisa alokasikannya lebih tersalurkan dari dimana dari 4 titik yang rencana kita tuju. Sebenarnya kan tidak langsung 4-4-nya gitu. Kita lihat dulu secara angka yang masuk gitu ya. Nanti kalau sudah misalkan 40 ekor itu berarti di satu daerah, 40 ekor lagi di daerah kedua, 40 ekor lagi di daerah ketiga. Harapannya sih ke 4-4-nya ini bisa
tembus ya di tahun ini atas partisipasi dari para pendengar radio data ini. Baik. Kalau untuk maintenance mereka ketika sudah bergabung itu bagaimana? Ya kami biasanya ada ini ya, ada informasi bertahap ya. Misalkan informasi hewannya sudah kami sediakan, hewannya sudah siap, kemudian di hari-hari menjelang Idul Adha juga kami informasikan bahwasanya kurban ibu bapak akan disembelih pada tanggal berapa, kemudian juga di mana kampungnya gitu ya, di apakah di daerah Garut atau di Magelang atau di Sumedang gitu ya. Jadi nanti ada informasi yang kita sampaikan bertahap kepada para pekurban melalui radio data. Baik. Jadi jangan khawatir kalau masih lama ya. Tetap kami ada informasi lanjutan. Baik. Tapi ketika mencapai hari hanya itu sudah sesuai dengan syariat ya? Insya Allah sesuai syariat. Baik. Jadi saya mau tahun depan nih misalkan, tapi ketika nanti pas pelaksanaan sesuai dengan syariat, dari umurnya, beratnya dan sebagainya itu memang sudah dipersiapkan ya? Betul. Jadi kita pilihkan hewan, salah satunya itu kan ketika kita nyari hewannya dari daerah terdekat itu supaya mengurangi costnya juga ya, akomodasi atau transportasi kan lumayan tinggi gitu ya. Jadi kalau dipindahkan ke daerah lain nanti ada biaya yang dibebankan ke para pekurban juga tambah berat lagi gitu ya. Jadi kita cari memang satu pemberdayaan di masyarakat sekitar juga untuk hewan ternaknya bisa diserap sama pasar, kemudian juga para masyarakat yang belum bisa berkurban juga tetap bisa merasakan, tetap bisa merayakan kemeriahan atau berkahnya di Idul Adha. Gitu. Baik. Biasanya kalau Ramadan ini dari para peternak di sana tuh untuk kambing ya, hewan-hewan ini seperti apa? Kan tentunya kan kalau korban masih lama gitu kan ya. Nah ini bagaimana dari maintenance agro ketika selama Ramadan ini kepada para peternak? Kepada para peternak, karena kita sudah berjalan bertahun-tahun, jadi kita itu ada spek yang bisa kita jadi target gitu. Jadi nah untuk tahun ini misalkan saya minta target yang 40 kilo gitu. Berarti dari 3 bulan sebelumnya itu misalkan yang 30 kilo ini digemukkan di kandang khusus dengan pakan khusus, dengan perawatan khusus, sehingga pas 100 hari kemudian itu bisa mencapai 40 kilo, mudah-mudahan sih lebih gitu. Sehingga dan ketika ada yang sakit atau kurang sehat itu langsung dipisahkan dari kandang tersebut. Jadi nanti dipisahkan di kandang isolasi untuk mendapatkan perawatan khusus gitu ya. Jadi yang tidak menular ke ternak-ternak yang lainnya. Itu untuk maintenance di penyiapan hewan kurbannya. Baik, berarti sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Sebenarnya secara maintenance itu kan oleh petani juga ya. Tapi kita memberikan edukasi, Pak, ini dipisahkan kayak gini, ini dikasih obat ini gitu. Karena di beberapa petani dengan gaya tradisionalnya ya sudah bagus, tapi kita dengan ada ilmu teknologi terbaru yang bisa kita bantu sampaikan untuk membantu petani juga mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke, baik. Kalau walau ya, ketika di perjalanan hewan kurban ini meninggal, mati gimana? Mati, gitu ya. Itu menjadi tanggung jawab kami karena itu kan masa kurbannya dengan hewan mati. Iya, benar. Kita gantikan dengan sesuai spek yang dibeli oleh para pekurban. Baik. Dan perawatannya pun juga sama ya. Gratis perawatannya. Tapi info dulu kan ke pembelinya itu kan ya. Ketika memang sudah pilih kan kita ada ID ya, dari setiap hewan itu ada ID. Kemudian ketika misalkan ada apa-apa ya kita sampaikan bahwasanya Ibu mohon maaf kondisi hewan ini sakit segala macam, jadi kita sampaikan bahwasanya tidak layak untuk jadi hewan kurban, kita ganti dengan yang layak. Yang itu kita ganti yang memang secara target misalkan harus 40 kilo ya kita kirimkan atau kita sediakan hewan yang 40 kilo juga. Oke. Ini berarti pendistribusiannya setiap tahun akan berganti daerah ya? Berganti daerah. Karena supaya ya lebih merata dan lebih luas penerima. Berarti Masya Allah luar biasa
para peternak pun juga terbantu ya di seluruh Indonesia ya dengan adanya program ini ya. Insya Allah, mudah-mudahan ya atas partisipasi dari para pendengar Radio Data juga, sehingga penyebaran dari Tebar Kurban Nusantara ini juga bisa lebih banyak daerah yang kita bagikan, sehingga dampak sosialnya juga lebih luas lagi. Baik, ketika saya memutuskan atau masyarakat rekan Dakta memutuskan untuk bergabung dengan Agro, saya milih daerahnya gitu, boleh? Boleh bisa. Kita nanti informasikan terkait dengan daerahnya di mana saja di 4 titik tadi gitu ya. Sehingga kalaupun mau milih di salah satu tempat itu dipersilakan, atau kalaupun dipercayakan kepada kami ya kita akan alokasikan sesuai tempat yang jadi tidak jomplang lah, satu daerah banyak, satu daerah cuma 1 ekor gitu. Tapi daerahnya sudah ditentukan, tinggal masyarakat mau milih yang mana ya. Betul. Baik, jadi supaya memang kita titiknya kan butuh, kita juga akan dokumentasi dan juga memberikan laporan hasil penyembelihannya, hasil distribusinya, penerima manfaatnya gitu. Sehingga kalau terlalu banyak yang ditentukan sama kurbannya agak repot juga kita. Nanti banyak kan di Bekasi aja semuanya gitu ya? Enggak ya? Ya enggak, justru kalau Bekasi mungkin ada satu daerah yang programnya mungkin agak berbeda gitu ya. Itu karena dengan DKM biasanya gitu, atau dengan tokoh masyarakat tertentu untuk Tebar Kurban. Baik. Jadi ini kayaknya lebih efektif ya daripada kita harus ngasih daging yang memang sudah disembeli ya. Betul. Sebenarnya ya kita saling memberikan kemudahan lah. Ibadah itu kan jangan dipersulit ya. Lagi memudahkan ya. Ya. Ibu mempercayakan kepada kami, ibu bapak mempercayakan kepada kami untuk perawatannya, untuk penyembelihannya, untuk penyalurannya, sehingga penerima hewan kurbannya itu diterima oleh penerima manfaat yang memang kami anggap itu sangat layak untuk menerima kurban, daging kurban. Baik. Nah, kalau untuk pendistribusiannya dari Agro yang menentukan, misalkan di Semarang ya, di Desa X, nah itu memang dari Agro yang menentukan orang ini harus dapat, atau memang si peternaknya tersebut yang terserah peternak mau dibagikan kemana gitu? Kalau kami pengalaman kami itu kita berdiskusi dengan tokoh masyarakat di sana. Jadi kan walaupun satu daerah ada lapisan ya, tingkat lapisan ekonomi masyarakat, yang kita usahakan sih yang lebih rendahnya dulu lah. Walaupun ya panitia biasanya kan tetap dapat ya, karena memang atas partisipasinya harus menyembelihnya, harus motongin dagingnya, motongin tulangnya gitu. Jadi memang tapi misalkan dari 100 orang atau 1000 orang di satu daerah, ya bisa jadi setengahnya yang jadi prioritas kami gitu. Karena secara kebutuhan ekonomi mungkin juga tidak semuanya yang harus dapat semuanya gitu. Baik. Kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali saya informasi berikut ini. Rekan Dakta, mari jadikan Ramadan sebagai awal komitmen, kita tingkatkan iman, kita perluas kepedulian, kita kuatkan persaudaraan melalui kurban yang terencana dan berdampak. Tentu kalau rekan Dakta mendengarkan siaran kita atau berbicara terkait dengan kurban, kan masih lama ya, Ramadan aja baru sehari ya sudah ngomongin kurban. Tapi nggak ada salahnya kita merencanakan sesuatu yang terbaik, apalagi dari sisi materi ya. Ini bagaimana? Mungkin tipsnya gimana dari Agro agar nanti masyarakat ketika hari hanya ini secara finansial juga sudah tercukupi, atau dari sekarang ada sistem yang memang bisa membantu masyarakat untuk berkurban? Iya. Di Ramadan ini kan kita membangun niat ya. Tadi kita upayakan, kita sudah berniat bahwasanya tahun ini kita akan berkurban gitu. Nah, dengan adanya niat itu kan, niat tidak hanya diucapkan ya, niat itu kan ada actionnya gitu. Apa nih actionnya ya? Kita latih disiplin, salah satunya misalkan dengan menyisihkan dari pendapatan atau dari rezeki kita gitu ya. Kalau di Agro Pratama sendiri kita ada program tabungan kurban sebenarnya. Nah,
Jadi bisa dicicil, dimasukin ke rekening kita. Ada yang tertarget, di mana kalau tertarget itu kita simpan ataupun nilai setorannya kita tetapkan gitu. Ada yang tidak bertarget gitu. Ya sukarelanya mau nyimpan berapa, mau transfer berapa gitu ya. Kita ada catatannya dan kita apa ya? Kalau secara nilai secara legal keuangannya mungkin belum ada legalnya ya, tapi kita sudah saling percaya di beberapa jamaah atau di beberapa konsumen itu saya nitip uangnya misalkan per bulannya 100.000 atau 200.000 gitu ya, sehingga nanti ketika pas hari kurbannya itu dinilai saya mau berkurban senilai 3 juta, tabungannya sudah 1 juta, dia tinggal nambah 2 juta begitu. Itu program yang sudah berjalan di kami. Oke. Baik, dari Ramadan ini harga sudah diinformasikan kepada masyarakat? Sudah ada harga yang bisa disampaikan. Kita mulai dari hewan terkecilnya, bobot 25 kilo itu di harga 1.350.000. Dan khusus para pendengar Radio Dakta, apabila berkurban pada Ramadan ini, kita akan ada potongan harga 50.000 gitu. Jadi harganya 1.300.000 untuk bobot 25 kilo. Oke, berarti sudah ngetekin sekarang. Misalnya saya Pak Nanda, saya mau ngetek sekarang di harga sekian, nanti sampai hari hanya harga tetap sekian. Harganya tetap harga di akad yang bulan ini gitu. Gitu. Itu salah satu stimulus untuk para pendengar Radio Dakta untuk bisa berkurban sesuai dengan tema kita, itu ya, saling menguatkan iman dan menguatkan persaudaraan. Baik, misalnya di harga sekian, tapi saya belum ada dananya ini. Ketika sampai ini saya bisa bertahap gitu untuk pembayarannya. Bisa bertahap dengan nyicil tadi ya, nyicil tertarget ataupun nyicil yang mau ditarget. Kalau ditarget nanti kita kasih tenggat waktu misalkan selama selama 1 bulan gitu ya, 3 minggu gitu ya, 1 minggunya harus bayar berapa kayak gitu ya. Ataupun saya nitip uang dulu deh gitu ya, nitip uang berapa, tapi ada batasnya. Pada tanggal sekian memang harus full masuk semuanya. Ketika ingin membeli di harga yang di harga yang sudah ditetapkan. Kalau tadi kan 1.300.000 itu selama bulan Ramadan gitu ya. Jadi selama bulan Ramadan, ayo yang masih mau yang sudah mau berkurban bisa bisa nitip sekarang, pembayarannya bisa nyicil dulu. Tapi di harga Ramadan ya? Di harga Ramadan masih kita itu. Jadi nanti di akhir Ramadan dapat THR nih, gitu, dilunasi tuh. Ya, nanti untuk distribusinya di bulan Zulhijjah nanti ya. Nggak sekarang dong. Iya, bukan kurban namanya. Iya. Baik, jadi berbagai kemudahan diberikan kepada masyarakat. Biasanya kan uangnya belum ada nih, bagaimana gitu ya? Iya, betul. Karena kita itu tadi ya, mempermudah ibadah gitu ya. Jadi apa yang bisa kita permudah selama tidak mengganggu atau tidak merubah syariatnya, ya kita jalani aja gitu. Baik. Tentu luar biasa suatu kebanggaan dan kehormatan kita bisa bekerja sama ya para agro dengan Dakta. Bagaimana selama ini berkolaborasi dan tentunya effortnya dan dampaknya bagaimana ini? Ya, secara effort ya kita kalau dengan kolaborasi kan berbagi peran ya sebenarnya. Jadi tidak semuanya oleh satu pihak ya. Kalau semuanya satu pihak sebenarnya ya cukup dirasa ada beratnya gitu ya. Walaupun secara hitung itu kayaknya lebih hemat sendiri gitu ya. Tapi harus berkorban waktu, berkorban tenaga dan lain sebagainya gitu ya. Dengan adanya kolaborasi ini yang utama adalah berbagi peran. Kemudian yang kedua, kalau di masyarakat gitu ya, ya sudah jadi mungkin di beberapa daerah tuh jadi ditunggu gitu ya. Tahun ini kayaknya kita dapat enggak ya? Karena kita pernah berbagi ke Tebar Salur itu di daerah Cianjur ya. Tahun lalu itu kita tidak ada daerah Cianjur gitu. Sampai nanyain itu tokoh masyarakatnya, ada nggak ya ke sini gitu ya. Aduh, mohon maaf Ibu, kita berganti daerah dulu. Mudah-mudahan tahun depan ada
untuk daerah ibu gitu. Oh, Gitu. dari sananya udah minta ya? Udah minta gitu karena ya salah satunya mungkin ada tadi ya target dari penerima manfaatnya gitu. Memang membutuhkan gitu Iya. ya. Jadi tahun ini sekiranya ada tebar salur lagi ya mudah-mudahan sih bisa membantu para penerima manfaat tersebut. Baik, baik. Jadi kita bekerja sama Daka dengan Agro. Kita juga punya masa sendiri, Iya, punya masa sendiri. Gabungnya betul. jadi banyak ya. Iya, jadi lebih dampaknya kan lebih besar lagi gitu. Iya. Baik, baik. Nah, permintaan dari daerah yang sebelumnya memang sudah pernah ya. Iya. Tapi dari daerah lain yang memang belum, kita belum pernah ke sana nih, tapi mereka minta gitu. Ada ya? Kalau yang sudah tahu, misalkan saudaranya di daerah sana dapat, saya kok nggak dapat ya. Kira-kira saya dapat nggak? Ada-ada aja sih secara lisan gitu ya. Cuman ya kalau secara program kan kita juga harus mempertanggungjawabkan program ini ya tidak asal berbagi gitu ya. Jadi kita targetkan di tahun ini di 4 titik gitu ya. Memang target tersebut juga untuk bisa menyentuh para warga, para saudara kita yang ada di Garut, di daerah-daerah lainnya untuk kita bahwasanya kita selama saudara kita saling memperhatikan, saling berbagi kayak gitu. Jadi tidak sendirilah walaupun hanya setahun sekali gitu. Setidaknya tetaplah ada perhatian kita begitu ya. Ketika ada permintaan survei ya. Ya, kita tentu apa itu yang di survei di sana? Salah satunya kalau kita lihat ya nilai ekonomi kan bisa dilihat dari rumah ya, dari tempat tinggal gitu ya. Ketika rumahnya misalkan cukup memprihatinkan dan dirasa satu daerah tersebut lebih atau banyak gitu ya, bahkan mungkin setengahnya yang memprihatinkan ya, ini jadi prioritas kita untuk daerah ini yang menjadi penerima manfaat. Baik, baik. Ke peternaknya juga ya? Ya, ke peternaknya juga kan di sana dilihat ada peternak daerah sana nggak, bisa jadi mungkin di desa tersebut ada bukan peternak ya, yang menggembala atau memelihara di rumah aja 2-3 ekor gitu ya. Kalau memungkinkan kita beli, kita ambil hewannya, harganya sesuai dengan segala macam ya, karena nilai di sana kan nilai bisnis ya, tapi kalau berbaginya adalah nilai sosial begitu. Oh, baik. Jadi saling membantu ya? Iya. Kolaborasi lah. Baik. Tapi kalau di sana kan sistemnya masih tradisional ya? Betul. Benar ya? Betul. Masih dari segi perawatan hewan-hewan. Ketika Agro datang kemudian memberikan masukan juga yang lebih modern, bagaimana dengan mereka? Akan kembali ke itunya ya, ke petaninya ya, karena memang ada yang mau lebih besar lagi sehingga mendengar masukan-masukan. Ada yang memang cara saya itu udah cara terbaik dengan kualitas hewan seperti ini gitu ya. Ya sebenarnya kita juga tidak bisa memaksakan ya, tapi kalau berbaginya ya tetap kita berbagi ilmunya, berbagi juga nilai manfaat dari daging kurbannya. Yang dikembalikan sih mereka mau ikut juga, bahkan kita arahkan kalau butuh obat ini beli vitamin ini untuk hewan itu bisa belinya di sini, kita arahkan seperti itu juga. Ya memang tidak semuanya sih. Iya. Tidak semuanya merespon positif lah. Iya. Mungkin mereka juga punya caranya sendiri. Betul. Kita tidak menyalahkan tidak juga menganggap cara kita yang paling bagus gitu ya. Tapi memang ya dikembalikan sih. Mereka kalaupun memang punya cara yang terbaik ya silahkan aja gitu. Salah satu yang jadi kendala adalah sebenarnya menghemat waktu dan tenaga gitu ya. Itu sih yang teknologi yang yang kita tawarkan ke mereka itu. Baik. Tapi kalau untuk tim medis hewan kurbannya juga pasti di pendampingan kepada mereka ini bagaimana? Ya. Kalau di peternak atau komunitas peternak yang lebih besar, kita bisa datangkan tenaga kesehatan hewan langsung dan bisa diperiksa hewannya langsung di sana gitu. Sehingga biasanya sih pas musim kurban itu ada surat khusus ya, ada tanda khusus bahwasanya hewan ataupun hewan ternak tersebut sudah diperiksa dan sudah
lolos kesehatan gitu, sehingga ketika disembelih dan dibagikan dagingnya itu ada rasa aman bahwasanya hewan ini tidak akan membahayakan. Baik. Jadi untuk rekan Dakta jangan ragu dari sekarang ya. Dari sekarang insya Allah Jangan tadi lihat aja tapi ada actionnya ya. actionnya dong. Karena ya itu tadi niat aja ya, bisa jadi dari 1.000 muslim mungkin semuanya bisa berniat gitu ya. Iya. Yang action mungkin setengahnya gitu. Tapi kita akan menampung dengan beberapa kemudahan yang Iya. fasilitas kemudahan yang kita siapkan gitu ya. Termasuk juga ya terkait dengan potongan harga ya tadi yang 50.000, dan kalau untuk sapi kita ada potongannya 250.000 per ekor. Oke, tergantung nanti milih mau yang tipe mana ya. Iya betul, sesuai tipe pilihan dari para pendengar Radio Dakta. Oke, nanti saya mau gabung nih, coba bisa perlihatkan ataupun fotoin hewan kurban dan sebagainya, itu bisa ya? Bisa. Nanti kan ketika misalkan pesan di kita beberapa tipe yang memang dipesan, kita sudah sediakan contoh fotonya ya. Contoh fotonya seperti ini gitu ya. Realisasinya kan bisa jadi bukan ya hewannya itu bisa jadi udah disate mungkin. Udah disembelih. Berbeda kan? Iya berbeda, tapi secara ukuran, secara bobot itu ada gambarannya lah. Baik. Yang penting masih sesuai dengan syariat kurban ya. Dan standarnya ya, standar yang kita tetapkan di awal itu sebagai penawaran kepada para pendengar Radio Dakta. Baik. Jadi untuk harganya dari sekarang sampai nanti hari hanya tetap flat ya? Iya, flat gitu ya. Jadi nanti kita ada skema harga itu, harga Ramadan ini harga spesial, kemudian nanti ada harga bulan April dan ada harga bulan Mei. Semakin mendekati hari H biasanya harganya semakin tinggi karena komoditasnya sedang dicari nih. Baik. Lalu untuk rekan Dakta momentum untuk mungkin beberapa bulan lagi ya, tapi ketika meniatkan kemudian untuk menyusun niat-niatan tersebut ini bagaimana dari Agro agar nanti bisa terrealisasi? Ya tadi kalau untuk membantu niat daripada para pendengar untuk berkurban tahun ini, kita menyiapkan fasilitas tabungan kurban. Kita menyiapkan juga yang tabungan kurban dengan skema target ataupun skema yang bebas. Ibu nitipin uangnya aja ke kita, ya kita siap menampung, dan insya Allah nilai amanahnya ya secara nilai amanah, legalitas perusahaannya juga sudah ada gitu ya. Kantornya juga ada, bahkan kalau yang Bekasi mungkin bisa datang aja ke Radio Dakta ya, untuk mempertanyakan atau untuk bertanya informasi lebih lanjut terkait dengan program tebar kurban Nusantara ini. Baik. Untuk tahun ini penyalurannya kemana aja? Tadi kita alokasikan untuk ke 4 titik di Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Magelang di Jawa Tengah, dan Kabupaten Nagekeo ya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan untuk program di tahun ini Kurban Nusantara 2026 ya? Iya, 2026. Tebar Kurban Nusantara 2026. Baik. Kayaknya ini sesuatu yang baru ya, tebar kurban ya? Tahun lalu namanya apa ya? Mungkin ini. Biasanya kan masyarakat tahunya suatu inovasi untuk memudahkan masyarakat berkurban, nggak harus langsung di tempat itu ya. Iya betul. Misalkan warga Bekasi yang mau berkurbannya di Garut, ya bisa gitu melalui program ini ya. Bisa menghubungi Radio Dakta, bisa menghubungi Agro Pratama. Nanti kita bantu untuk penyaluran dan lain sebagainya. Termasuk juga dari kita juga ada bahkan yang berkurban dari luar negeri ya, dari Malaysia gitu ya. Berkurban pengen di daerah A gitu ya, kita bantu, dan kita dengan prosedur, dengan standarisasi hewan, standarisasi dokumentasi dan lain sebagainya kita sampaikan kepada para mudohinya, para pekurbannya tersebut sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban. Baik. Biasanya kalau kurban saya mau dagingnya, tapi nggak apa-apa buat mereka aja gitu ya. Jadi dan kalau kurban sebenarnya kan ada hak ya, sepertiganya itu untuk yang berkurban. Kalau di program ini bisa jadi semuanya disedekahkan gitu ya. Jadi dari misalkan keluaran daging 10 kilo bisa hak
kurban itu misalkan 3 kilo gitu ya, sepertiganya ini semuanya aja dibagikan kepada yang membutuhkan gitu ya. Jadi nilai ibadahnya juga nilai ibadah dari kurbannya, nilai ibadah dari sedekah Iya. hak pekurban itu gitu. Jadi kan kita nggak hanya terfokus di daerah kita, Di meskipun daerah, di iya. tempat kita juga banyak sih yang Betul, membutuhkan, betul. tapi nggak ada salahnya ya Betul, ketika betul, kita betul. kemana-mana ngasihnya gitu ya. Biasanya kan kalau di kota kita lihat satu masjid aja kan bisa apa ya, masjid besar itu bisa sampai 10 domba, sapinya bahkan sampai 10 juga gitu ya. Ya secara jumlah masyarakat dan jumlah hewan yang disembelih kayaknya sudah melebihi gitu. Iya. Daerah-daerah lain bahkan yang misalkan Benar-benar. jumlah masyarakatnya ada 300 orang di satu desa, yang kurbannya hanya 2 ekor domba gitu ya. Iya. Ya terlalu apa ya, jomplang lah perbandingannya begitu. Mungkin juga masyarakat nggak kepikiran untuk ke sana ya, kan mungkin gimana kalau kurban di sana, kita bawa sapinya kah? Iya, betul. Iya kan ya? Ya, tentu repot ya kalau misalkan Bapak Ibu mau berkurban di Sumedang gitu, Ibu harus Ke Sumedang ke gitu ya. Sumedang segala macam ya. Dengan adanya program ini, kolaborasi dari Radio Dakta dan Agro Pratama, kita sama-sama gitu. Ya kalau tadi kan istilah kolaborasi saling berbagi ya, berbagi tugas ya. Bagi tugas yang nyembeli siapa, yang dokumentasi siapa, yang menyebarkan informasi siapa dan lain sebagainya. Sehingga nilai ibadahnya insya Allah sampai secara niat juga, niatnya kemudian niat ibadahnya insya Allah diterima sebagai niat ibadah kebaikan. Baik. Tapi kalau dari masyarakat sananya sih penerimanya nih bagaimana dengan adanya program Kurban Nusantara ini? Ya tentu ya kalau ada namanya hadiah gitu ya, namanya pemberian pasti senang gitu ya. Sehingga yang tadi saya ceritakan itu ada yang minta gitu ya, dari tahun lalu sudah dapat, tahun sebelumnya udah dapat, jadi minta lagi gitu, tahun ini ada nggak ya, karena saya rasa tahun ini juga masih sama kondisi ekonominya di daerah tersebut, belum banyak yang bisa berkurban gitu ya. Jadi kita lihat kondisinya sih, kalau memang jumlah pekurbannya banyak ya kita alokasikan untuk daerah-daerah tambahan gitu ya. Kalau ini 4 titik tadi itu sebagai target awalnya saja sih. Kalau pekurbannya lebih dari 1.000 orang, 1.000 ekor, ya tentu jumlah titiknya juga akan lebih banyak lagi. Gitu. Iya, baik. Jadi untuk rekan data bisa menambahkan titiknya ya. Iya, boleh. Kalau semakin banyak semakin lagi banyak, ya. Biasanya suka ada tambahan lagi dong itunya daerahnya gitu. Kadang-kadang ada nggak permintaan seperti itu? Kalau untuk tambahan daerahnya belum ada ya secara itu ya, karena kita memang siapkan dulu di 4 titik awal gitu ya. Adapun yang minta itu yang karena pernah sebelumnya dapat informasi ataupun saudaranya atau tetangganya dapat informasi, sehingga kalau di daerah saya dapat enggak ya. Kalau untuk penambahan mungkin ya mudah-mudahan sih tahun ini dengan jumlah ekoran dombanya atau sapinya semakin banyak, ya kita bisa menambah tuh titiknya gitu, sehingga nilai manfaatnya lebih luas lagi gitu. Iya, benar. Nah, ini kesempatan bagi rekan data untuk bisa berkurban di tahun ini ya dengan segala kemudahan yang telah diberikan dari Agro ya tentunya ya. Siap. Baik. Nah, tentunya untuk rekan data bisa bergabung dengan Agro nih seperti apa? Untuk mencari untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kita ada media sosial gitu ya, di namanya kita Pusat Kurban, pusat@pusat.kurban. Itu berlokasi kantor pusatnya di Bandung, tapi secara pelayanan kita ada di beberapa daerah dan hampir di seluruh Jawa Barat gitu ya. Ada di Garut, ada di Tasik, ada di Sumedang, ada di Cirebon, Kuningan, Bekasi, Depok, Bogor gitu ya. Kalau khusus warga Bekasi mungkin bisa silaturahmi juga nih ke kantor Radio Dakta untuk tanya-tanya terkait program tebar kurban ini. Baik. Jadi semakin melebarkan sayap, semakin banyak pula rekan Dakta yang tergugah untuk kurban ya. Amin, semoga. Saat ini sudah banyak yang daftar? Untuk daftar masih bertanya ya, karena memang launching programnya masih tahap awal gitu ya, sehingga ya mudah-mudahan sih
di Ramadan ini dengan semangat semangat ibadahnya sedang tinggi gitu ya. Mudah-mudahan juga bisa untuk langsung daftar, langsung tag hewannya, langsung DP atau langsung nabung, insya Allah kita terima. Baik. Lalu bagaimana dari Agro di Ramadan ini bisa meneguhkan kembali, menguatkan untuk nanti bisa berkurban? Silakan. Ya kalau dari kurban ini di Ramadan ini mari kita jadikan Ramadan sebagai awal komitmen kita untuk kita tingkatkan iman, kita perluas kepedulian, dan kita kuatkan persaudaraan kita melalui kurban yang terencana dan berdampak lebih luas. Baik. Mungkin apa nih saran dan masukan juga kepada rekan data untuk terus bisa menabung dari sekarang ya, kemudian nanti menguatkan imannya dan bisa bergabung dan kurban di tahun ini. Silakan. Ya. Kalau kembali ke makna kurban ya, kita harus pahami dulu makna kurbannya adalah yang utamanya adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Selain tadi kita bicara tentang dampak sosial, dampak ekonomis juga, utamanya adalah bentuk ketaatan. Di mana seorang muslim dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dia menjalankan ibadah kurban dengan menyembelih domba ataupun sapi ya. Dikembalikan kepada kondisinya juga gitu. Jadi kalau memang sanggupnya yang tipe kecil gitu ya, karena memang nilai ekonominya cukup di sana ya. Tidak usah memaksakan harus yang besar gitu ya. Kalau memang yang nilai punya ekonominya secara nilai ekonominya berkecukupan, ya kenapa harus yang kecil gitu, yang besar aja sekalian. Iya benar. Gitu. Jadi besar kecilnya sebenarnya kan itu hanya bentuk hewannya, hanya bentuk tampilan hewannya saja gitu ya. Lebih utamanya adalah dikembalikan kepada niatan bahwa sebagai bentuk penghambaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini taat nggak sih untuk kurban ya? Baik. Terima kasih Pak Ramdan sudah hadir di Data. Terima kasih. Sukses untuk kita semuanya dan insya Allah semakin banyak masyarakat dan rekan-rekan tergugah untuk berkurban ya. Amin. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Data, demikian talkshow kami bersama Agro Pratama, Ramadan dan kurban ya. Tentu bisa menambah semangat kita berpuasa dan berkurban nanti. Demikian informasi data pagi, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya Ovina Larasati, pamit undur diri dari ruang dengar Anda, Data Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.